Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar servis handphone lagi ya. Yang di hadapan kita kali ini adalah HP Samsung A50 ya teman-teman ya. Dan ini kondisinya mati total nih teman-teman. Kronologinya karena jatuh atau pas dipakai lah begitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru dimohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, juga notifikasinya ditekan ya, agar channel saya ini lebih bisa berkembang lagi. Nah ini teman-teman, saya cas ya, bahkan 2 kali saya cas, tidak ada respon sama sekali ya. Biasanya walaupun layarnya gelap, handphonenya bergetar, nah itu bisa dipastikan LCD atau semacamnya ya. Tapi ini sudah tidak ada penampakan tanda-tanda kehidupan ya. Oke teman-teman, ini langsung kita eksekusi ya. Ini saya menggunakan blower untuk menghangatkan tutup belakangnya ini ya. Nah ini ratakan aja, hangatnya rata, itu cabutnya lebih gampang ya. Nah ini saya menggunakan kuku ya teman-teman. Ini lebih gampang untuk membukanya ya, karena kalau hangatnya rata otomatis tutup belakang ini lebih gampang untuk dicabut ya. Oke teman-teman, sudah kebuka ya. Sekarang kita buka semua baut yang ada di handphone ini ya. Kita akan lihat penampakan dalaman mesin utamanya ya teman-teman ya. Untuk jenis HP Android sekarang rata-rata ya kendalanya ya seperti ini ya teman-teman ya. Tiba-tiba mati, tiba-tiba ngerestart, tiba-tiba stuck logo, dan bahkan sering terjadi tidak mau di charger ya. Nah kalau teman-teman nanti ngalamin seperti itu ya moga-moga jangan ya. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, mungkin teman-teman bisa ngelihat video ini sampai habis ya, karena sangat penting ilmu ini didapat ya. Karena sering sekali saya menanganin HP-HP jenis Android ya, khususnya Samsung. Nah, di penanganan pertamanya ini berhasil ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman penampakan mesin utamanya ya, masih mulus banget ya. Oke, langkah pertama kita lakukan adalah cabut fleksibel baterai ya. Nah ini kita lihat apakah ada pemuaian ya atau semacam karat begitu ya. Ini saya menggunakan kaca pembesar ya, ternyata masih mulus ya teman-teman ya. Tadi saya cek tegangannya juga di baterai masih bagus ya, dan bahkan masih banyak isinya ya. Setelah 2 menit baru kita pasangkan kembali dan kita akan coba cas lagi nih teman-teman. Biasanya kalau masalahnya ringan ya langsung hidup ya. Ini ternyata tidak ada tanda-tanda nih teman-teman. Oke, ini dipastikan tahapan pertama ya. Ini gatot ya atau gagal total. Kita cabut lagi di tahapan kedua ya. Di tahapan kedua kita cabut fleksibel tengahnya ini ya, atau yang sering disebut mainboardnya ini ya. Kita akan lihat juga soket-soketnya apakah ada karat atau semacamnya ya. Ternyata masih mulus ya teman-teman ya. Untuk seri-seri A di Samsung ini kategori masih muda ya, atau masih termasuk baru lah ya. Ini juga soket yang ada di fleksibel masih mulus juga. Nah ini dibersihkan ya teman-teman ya, dibersihkan dengan minyak kayu putih juga bisa, dengan kuas bensin juga bisa, thinner juga bisa ya. Tapi kalau saya nggak menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya, agar lebih aman ya untuk membersihkan soket-soket ini. Selanjutnya yang ada di soket yang ada di PCB juga itu harus dibersihkan ya teman-teman ya, sebersih mungkin ya. Oke, sudah dibersihkan. Sekarang kita pasangkan lagi fleksibel tengahnya ini ya, atau mainboardnya ini ya. Nah ini tahapan kedua teman-teman ya, biasanya juga berhasil ya. Jadi tahapan pertama soket baterai, tahapan kedua di soket
tengah ya atau mainboard. Sekarang coba kita cas lagi teman-teman. Ternyata 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 belum juga nih teman-teman ya, di tahapan kedua ini belum juga ya. Nah ini sudah serius nih urusannya teman-teman. Umumnya saya lakukan pertolongan di pertamanya ini di 3 tahapan ini teman-teman ya. Kalau 3 tahapan ini sudah tidak ada respon, saya akan kerjakan dengan serius ya, tentunya di meja yang lain. Nah ini saya akan lakukan di tahapan ketiga lagi ya. Di tahapan terakhir ini moga-moga bisa ya teman-teman ya. Nah jadi di pertolongan 1 dan 2 ini adalah pertolongan yang sangat dasar ya teman-teman ya, saat kita menghadapi atau mengalami HP yang tiba-tiba mati ya, dan kondisinya masih mulus ya. Nah ini teman-teman di tahapan ketiga saya langsung berasumsi ke CPU ya. CPU khususnya di Samsung atau di Android lain ya, kadang-kadang dia dingin ya teman-teman ya, dingin atau ada semacam kaki-kaki di CPU nya ini yang kurang baik ya. Nah ini kita akan lakukan rehot atau kita panaskan CPU nya teman-teman ya. Sebelum kita panaskan alangkah baiknya kita cabut fleksibel kamera ya, karena ini sangat rentan ya teman-teman ya. Jadi kameranya harus kita cabut dulu. Nah sebelum kita rehot atau kita panaskan alangkah baiknya juga ya soket-soket kamera tadi ditutup ya teman-teman ya. Takutnya nanti pas kita panasin kepanasan ya, atau malah kan lari, jadi bisa menghanguskan soket kamera ini ya. Nah teman-teman ini saya menggunakan plug ya. Plug ini fungsinya buat menahan panas berlebihan ya, atau agar lebih gampang untuk menghangatkannya lah ya. Istilahnya tidak langsung ke IC dalamnya ya, tapi dengan adanya plug ini lebih gampang untuk kita panaskan ya, dengan merata maksudnya. Oke teman-teman, saya menggunakan blower ya, hangatnya di 300 dan anginnya di 250 ya. Nah triknya itu untuk menghangatkan IC ini itu harus diratakan ya teman-teman ya, jangan di-stuck di satu tempat, diputar-putar. Oke ini saya 3 kali panaskan teman-teman ya, 1 2 3 baru kita angkat ya, dan kita diamkan sampai IC ini dingin ya. Selanjutnya kita bersihkan bekas plugnya dan kita bersihkan lagi dengan minyak kayu putih ya, atau minyak kuas bensin atau semacamnya ya. Ini sangat penting untuk dibersihkan karena takutnya nanti konslet ya. Oke di tahapan ini sudah tahapan ketiga ya teman-teman ya. Moga-moga bisa hidup HP-nya ya. Sering terjadi ya untuk di HP-HP Android ini, kendalanya seperti ini ya teman-teman ya. Di tahapan terakhir ini CPU yang saya hangatkan ya, karena rata-rata untuk tipe-tipe Android itu rata-rata CPU nya dingin ya. Itu tanda-tandanya tiba-tiba mati atau tiba-tiba ngerestart atau stuck logo ya. Saya cenderung menanganinya suka hangatkan CPU nya ini ya, dan hampir-hampir 95% itu berhasil teman-teman. Jadi kalau teman-teman menghadapi kendala seperti ini ya, saran saya lakukan penanganan pertamanya dulu ya, seperti yang saya tangani ini. Jadi 3 tahapan: cabut fleksibel baterai, cabut fleksibel mainboard ya, atau yang tengah ini. Terakhir itu di tahapan ketiganya ya, itu CPU nya kita hangatkan. Nah ketiga ini telah kita lakukan, tetap gak mau hidup juga, baru nanti kita tangan secara serius ya. Dan buat teman-teman yang memang masih pemula, silakan bawa ke toko HP ya, karena kalau kita belum tahu ilmunya bahaya juga ya.
Tapi kalau untuk penanganan pertama, teman-teman tanganin seperti yang saya lakukan ini ya. Dan semoga HP-nya bisa hidup lagi ya teman-teman. Nah ini kita pasangkan semuanya ya, LCD, fleksibel LCD, fleksibel mainboard, dan fleksibel baterai ya. Dan jangan lupa juga kita pasangkan kabel antena ya teman-teman ya. Ini sangat penting dipasangkan dengan rapi ya, karena kalau tidak akan berpengaruh terhadap sinyal HP kita nih teman-teman. Nah ini pasangkan kabelnya ini dengan sesempurna mungkin ya. Oke selesai teman-teman ya. Sekarang kita akan coba charger ya, seperti tahapan 1 dan 2 tadi. Kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah hidup ya. Sampai kaget. Ini ada bar charger ya. Kita tunggu. Nah ternyata sudah ke bar charger teman-teman, 68% ya. Artinya baterainya memang penuh ya. Dan memang dari mesinnya ternyata yang error lah ya. Nah ini saya coba hidupkan teman-teman. Saya akan jepit dengan pinset ya, pin dari on off nya ini ya. Karena backdoornya belum dipasang, saya menggunakan pinset ya. Nah ini sudah bergetar. Oh ada penampakan Samsung Galaxy A50 teman-teman. Kita akan tunggu sampai ke menu utama ya. Moga-moga HP ini hidup dengan sempurna ya. Kita akan tunggu beberapa menit ya. Nah di posisi ini sudah senang ya teman-teman ya, karena sudah ada logo Samsung. Nah tahapan ini tinggal nunggu loadingnya lagi ya. Loading sampai ke menu utama. Moga-moga alhamdulillah teman-teman, seperti yang terlihat ya, sudah ke menu utama. Oh seperti biasa selalu ada pola ya. Tapi saya tidak bisa membukanya, jadi kita menggunakan angka-angkanya ya. Ini sudah bisa memastikan bahwa HP ini sudah hidup ya teman-teman ya. Di tahapan ini tugas saya selesai ya, artinya HP-nya sudah hidup ya teman-teman ya. Nah ini kita pasangkan backdoornya lagi. Triknya itu kita tekan di ujung-ujung sisi tatakan LCD ya. Ini sangat penting trik pemasangan backdoor ini. Jangan sampai HP sudah hidup tapi LCD-nya pecah ya, hanya gara-gara kita menekannya salah. Nah ditekan di sisi-sisi ujung tatakan LCD teman-teman ya. Nah itu yang retak itu tempered glassnya ya, kata pemiliknya tadi. Selanjutnya kita akan pasangkan baut keseluruhannya ya. Nah ini teman-teman, di tahapan ini sudah bisa dipastikan selesai ya, artinya HP-nya sudah hidup. Jadi di 3 tahapan yang saya lakukan tadi, ternyata di tahapan ketiganya yang berhasil ya teman-teman ya. Jadi tahapan pertama kita cabut fleksibel baterai, kita diamkan 2 menit, kita pasang lagi, coba cas ya. Biasanya juga bisa hidup kalau shortnya ringan ya. Tahapan kedua itu di mainboard. Kalau memang tetap nggak bisa juga, seperti yang saya lakukan ini ya, panaskan CPU. Nah kalau teman-teman tidak ada blower, dengan korek api juga bisa ya untuk memanaskan CPU itu. Tapi tetap berhati-hati dan tidak terlalu panas ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Selanjutnya saya akan pasangkan lagi tutup belakang dari handphone ini ya. Nah ini harus dilem lagi, dikarenakan lem yang utamanya sudah kering ya. Untuk lemnya sendiri nggak usah rata ya teman-teman, yang penting sebagai penahan aja ya. Baru nanti kita karetin ya. Oke terakhir kita pasangkan SIM tray-nya kembali ya teman-teman ya. Di tahapan ini bisa dipastikan sudah selesai dan HP-nya sudah hidup ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa supportnya ya dengan cara like, comment, dan subscribe ya, juga notifikasinya. Terima kasih sudah nyimak. Selamat sore teman-teman.
Jangan lupa bahagia.